katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wama tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Pikirannya orang itu mesti ketawa dan maka bisa sama. Mesti mau menegur atau apa. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang nilai. Kamu bawa apa? Ya, kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia saja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Jika tanya yang ringan. Bisa mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya apa yang ringan. Wes sarapan. Jadi kalau soal disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai. Tuhan saja sebaik itu kok. Rektor sama badan wakaf kok sekeras itu. Ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah ya. Jadi ditanya, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu apa? Nah, bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat mesti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain? Ini teman saya lama ya. Radio itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Repot. Saya dulu dari nomor Ferro Zain itu mulai 2000 tahun 2000. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali dan ingin dikenal rektor dan wakaf siapa. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu ingin dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor. Jadi ini ada pemahlukan. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu saya berubah. Jadi tadi Mas itu keliru kalau nanti saya ngisi, saya ini saya berubah. Nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Karena tuan rumahnya saya Pak. Nah, ini tahu. Tapi ternyata pemahlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir, di antaranya itu dikenal namanya Tanazzulatul Maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ketika Allah man alladzi yuqridu Allaha qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah bukan nasir, Allah ni'mal maula ni'mal nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruh jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ila nasri, tentu tidak Allah tidak butuh pertolongan. Tapi itu tanazzul. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makamnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Dan sampai pernah dengar ilmu hakikat memang. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar, ini jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus, saya belum pernah ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena bahasa memang ahli usul. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Masdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab di Al-Azhar itu adab. Nah karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga. Beliau cari ahli cerita entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya.
Nah, kenapa kita butuh fikih tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikirkan. Misalnya begini, wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antajma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga ada boleh menikahi Sri dan budinya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu gak usah dilarang ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Nah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat gitu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat kan? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat itu butuh dilarang. Tapi kalau mbak, nah aku udah ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro dulu benderanya Profesor ini. Artinya andaikan tidak ada usul fikih ini mibagi lagi badi wero jadi ukut. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balagha, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul badi yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu, lafaz-lafaz yang ada makhluknya itu kita jaga, baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini, orang yang dilaknati Allah, mala'ana wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatau. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat yang lain yang namanya balagha. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan itu katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek, dasar kera. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut kaf seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Jika orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summun bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya sumun, bukan kasumi tapi sumun. Begitu juga di bab madah memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas dia hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komar, anta samsun, anta bedrun. Karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih seperti itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balagha tadi. Wajah alam minhumul qiradata kal qiradata. Mereka atau misal qiradata, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balagha sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ketika Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balagha. Nah analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seolah lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual.
Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adhalakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adhalakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasul umur, tidak cerita detail-detail. Jika salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran, itu tidak bisa karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya karena turun itu ada aspek manusia. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Nah ini saya berubah. Nah ini bukan guyon tapi memang betul harus begitu. Mau dapat. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih utang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak nggak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan ilmu tersinggung, sumpah. Jika suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawaroh sama imal ardi innahu lahakum mislama annakum tantiqun. Demi itu hanya langit dan bumi itu sih bedui. Ada orang Arab, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, man galladzi akhdhal jalil hatta al-jahu ilal yamin. Siapa yang bikin muka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah? Semenjak itu jadi ilmu. Kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan gosam, pasti Allah tersinggung. Jika lafaz-lafaz yang dimulai wanasiati khorqo atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu daukul arabi, itu ad-daukul salih. Nah begitu terus. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zain. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alaq ini segumpal darah. Lalu orang-orang yang menekuni biologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi buron, macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar itu ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab. Nah, kan ada di Quran kan. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya, tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madadul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko yang iku alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses biologi misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alam. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki yang lewat jalur kencing, keluar dari itu